Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya, Shalom. Selamat berjumpa kembali di acara bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah dan selamat Paskah untuk teman-teman semuanya. Dan selamat datang di acara Persekutuan Doa PDK Maria Bunda Allah pada hari ini. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan, welcome, selamat datang, selamat berjoin dengan kami di sini. Seperti biasa, saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada acara pada hari ini yang akan ditemani oleh suami saya. Ini my partner in crime, Enti Tirta. Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita mau terus belajar untuk mau belajar dan mau mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjain untuk mengisi kehidupan kita nih. Bukan hanya sekedar mengikuti keinginan-keinginan kita semata. Karena Tuhan mempunyai tujuan. Kita hidup bukan cuma sekedar hidup, tapi kita membawa tujuan kita masing-masing. Umur boleh tua, tetapi menjadi dewasa terutama dalam iman adalah pilihan. Dan mari kita belajar untuk boleh menjadi dewasa dalam iman. Karena hidup ini sementara. Dan hidup ini adalah kesempatan untuk kita boleh terus belajar. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu kita yang istimewa setelah Paskah, seorang muda yang luar biasa, semangat luar biasa, Bapak Dwi Yanto Tantri Senak yang kita biasa panggil dengan sebutan Koyanto. Dan Koyanto dulu aktivis di komunitas Santo Thomas di Jakarta yang saat ini aktif sendiri di komunitas Koyanto di daerah NTT. Nanti Koyanto bisa cerita sedikit tentang aktivitas di PD yang Koyanto pimpin saat ini. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita undang kehadiran Roh Kudus, agar Roh Kudus sungguh datang dan sungguh mengurapi acara kita, pertemuan kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita mohon kehadiran Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang makasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk kesempatan pada hari ini kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu Bapa mengucap syukur untuk rahmat kehidupan yang Engkau masih terus boleh berikan kepada kami. Bapa terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. Terutama terima kasih Engkau sudah mengutus putra-Mu Bapa yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus kami, untuk menebus semua kutuk dosa kami, semua dosa-dosa dan pelanggaran kami, bahkan maut yang kekal sudah ditebus. Dan Bapa yang makasih, terima kasih. Kami yang tidak layak ini, tapi Engkau layakkan kami karena cinta-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami bersyukur kepadamu untuk rahmat ini. Dan Bapa, terima kasih untuk waktu-waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, Bapa, untuk boleh bersama-sama belajar bersama, untuk boleh memahami arti kerahiman Tuhan, kerahiman-Mu Bapa. Dan kami mohon berkat-Mu Bapa secara khusus untuk Koyanto yang akan menjadi pembimbing dan pendamping kami pada hari ini. Biarlah Kau boleh urapi lidah, bibir, hati, dan pikiran Koyanto. Agar apapun yang Koyanto boleh sharingkan kepada kami hari ini, boleh sungguh menguatkan kami dalam perjalanan iman kami. Dan Bapa yang Maha Kasih beracaralah. Dan biarlah Bapa kami persembahkan 60 menit, 90 menit ke depan ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa dengan perantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kok di-unmute. Baik, terima kasih Ibu Riana, Pak Endi, teman-teman yang luar biasa. Hari ini kita ketemu lagi. Saya begitu bahagia pagi ini saya ada lagi di sini pagi, di Amerika malam, ada teman-teman di tempat lain sore dan lain-lain. Saya begitu gembira ya kalau kita ketemu begini nih. Saya bisa merasa sebuah aura yang berbeda ya, berbeda. Dan saya percaya ini hanya karena kita punya roh yang sama. Saya selalu bisa rasa di beberapa tempat, itu saya merasa ada roh yang begitu kuat di antara kita. Dan itu tanda yang paling jelas bahwa Tuhan mau bicara sesuatu yang kita butuhkan saat ini. Bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Sebab hari-hari ini firman Tuhan berkata, hari-hari ini, entah kita di Amerika, entah kita di Indonesia, firman Tuhan sudah mengingatkan kita
Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, yang jahat. Orang mau sadar atau tidak, orang mau terima atau tidak, ini kenyataan. Jadi karena itu hari ini saya senang, nama saya tadi Riana sudah katakan Priyanto Tantri, saya seorang ayah dengan 3 orang anak. 3 orang anak, kemudian saya tinggal di sebuah kota kecil yang namanya Kota Keva dekat perbatasan dengan Timor Leste di NTT. Kemudian saya seorang pengusaha, istri saya juga pengusaha, tapi istri saya juga pelayanan sama seperti Pak Indi dan Riana begini. Jadi istri saya juga full full fire itu kalau pelayanan itu. Jadi saya senang hari ini saya ada. Saya di sini adalah koordinator karismatik Katolik untuk 3 keuskupan. Jadi Keuskupan Atambua, Keuskupan Kupang, dan Keuskupan Wetabula di Pulau Sumba. Di Pulau Sumba. Jadi saya adalah pengusaha di dalam Tuhan. Jadi saya selalu bicara pada banyak orang bahwa bagi saya pekerjaan Tuhan itu nomor 1. Bisnis saya itu Tuhan berikan dan berkati untuk menopang pekerjaan Tuhan. Dan ini tidak bisa dibalik. Ini tidak bisa dibalik bahwa saya cari Tuhan untuk menopang bisnis saya, itu tidak bisa seperti itu. Jadi karena itu di dalam hidup, dan saya bersyukur saya punya seorang istri yang juga punya hati yang sama, hati yang sama. Sehingga akhirnya kami bisa pelayanan sudah 23 tahun. Saya keluar dari Komunitas PD Thomas kembali ke NTT itu tahun 2000. Dalam 23 tahun kami membangun persekutuan doa di tempat kami ini, mulai dari tidak ada orang sampai dengan sekarang, sampai hari ini kami PD tiap hari Sabtu. Dan kami punya rumah, kami bikin seperti sebuah aula besar, tempat menampung. Jadi persekutuan doa kami bukan di gereja, tetapi di aula rumah yang kami bangun khusus untuk persekutuan doa. Dan puji Tuhan, seperti hari ini, hari Sabtu itu, biasa yang ikut itu tidak kurang dari 300 orang. Tidak kurang dari 300 orang. Bahkan ada orang kalau lewat tempat kami itu, mereka berkata, ini ada apa ini di sini? Karena kendaraannya begitu banyak, seperti ada pesta setiap minggu. Dan saya bisa melihat bagaimana Tuhan mengutus begitu banyak orang untuk datang bergabung. Termasuk ada 4 orang pastor yang rutin ikut dengan kami setiap minggu. Setiap minggu. Dan pastor-pastor ini bersaksi di mana-mana bahwa imamat mereka diperkaya luar biasa pada waktu mereka terlibat dalam persekutuan doa. Yang mereka saksikan adalah pada waktu mereka ada di dalam persekutuan doa, mereka melihat bagaimana awam, yaitu kita-kita ini, cinta Tuhan luar biasa. Cinta Tuhan luar biasa, dan perubahan yang kelihatan dari hidup itu luar biasa. Jadi mereka berkata begini, kalau kami imam ini tidak belajar lagi, maka kami akan ditinggalkan oleh awam yang jauh lebih dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan. Jadi karena itu kami PD setiap Sabtu seperti ini itu kami punya tim pelayanan WL, kami punya worship leader sekitar hampir 40 orang. Kemudian grup singer itu 8 orang mereka bentuk, itu ada sekitar 20 grup singer. Jadi kami kalau yang bertugas minggu ini, tadi malam mereka latihan, nanti dia dapat tugas lagi kira-kira 4 bulan lagi. Sebab yang akan bertugas minggu depan ini berganti-ganti. Dan ini yang kenapa saya bilang saya betul-betul menikmati hadirat Tuhan dalam komunitas ini. Dan saya tahu ini bukan pekerjaan manusia. Tapi karena Tuhan menitipkan rencananya di dalam komunitas ini, dan kami adalah orang-orang yang hanya dipakai untuk menjadi jembatan, untuk membawa teman-teman di dalam komunitas, untuk menemukan yang terbaik yang Tuhan telah siapkan dalam hidup mereka. Kami hanya alat dan jembatan saja. Kalau kemudian mereka sudah menemukan berlian di dalam hidup mereka yang Tuhan sudah siapkan, maka kami berbahagia luar biasa, walaupun tidak ada yang kenal apa yang kami lakukan. Dan ini yang terjadi di tempat kami. Jadi ini kira-kira yang saya mau gambarkan tentang keadaan kami di sini. Hari ini kita mau belajar tentang sebuah tema yang saya diberikan oleh Ibu Riana tentang kerahiman. Ini minggu ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan 1 minggu setelah Paskah, itu adalah Minggu Kerahiman Ilahi. Kalau kita baca di banyak
tulisan itu saya baca dikatakan begini. Pesta kerahiman ilahi itu mengajak seluruh umat manusia untuk menyadari kembali belas kasih Allah yang tiada batasnya di segala musim kehidupan. Ini kira-kira dia punya kalau kita baca di internet dari gereja Katolik, ini makna kira-kira kerahiman ilahi. Tetapi saya tentu tidak bisa bahas terlalu dalam teologisnya dan dari gereja seperti apa, karena kita awam ini tiap hari urusan dengan dagang bisnis ya. Kemudian yang kita tahu adalah apa makna kerahiman ilahi buat kita ini di marketplace. Saya sebut kita ini adalah orang-orang yang berdiri di garis depan, yang menghadapi hidup ini, kemudian kita head to head harus bagaimana kita bisa melihat bagaimana kerahiman ilahi itu bisa kita mengerti dalam situasi seperti sekarang ini. Karena saya tahu kita ini adalah orang-orang yang sibuk, kita adalah orang-orang yang mengalami banyak hal dalam hidup ini, dalam bisnis, dalam keluarga. Bagaimana kita bisa melihat sebuah benang merah yang kelihatan antara apa yang gereja Katolik katakan sebagai kerahiman ilahi dengan yang terjadi dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita bicara tentang kasih Allah yang tiada batas, ini sangat mudah. Kalau keadaan baik-baik saja, saya pun alami ini. Dan jujur ya, saya dalam hidup ini, saya berharap kalau bisa jangan ada tantangan. Begitu ya. Ini normal sekali kalau kita berharap hidup seperti langit yang biru, ya laut yang tenang, begitu ya. Tapi kan faktanya kan tidak seperti itu. Tapi kerahiman ilahi tentang Allah yang mengasihi tanpa batas mudah sekali. Kalau keluarga kita lagi baik, kalau kesehatan kita lagi baik, ekonomi lagi baik, kemudian anak-anak juga baik semuanya, maka kita berkata, oh puji Tuhan, Allah itu maha rahim, Allah itu maha baik. Tapi jika keadaan tidak sedang baik-baik saja, apalagi seperti yang sedang terjadi saat ini, bagaimana kita lihat COVID ini menghancurkan begitu banyak segi kehidupan. Dan efeknya masih terasa sampai hari ini. Dan ini belum selesai, kita tahu apa yang terjadi di Ukraina, kemudian kita bisa lihat tentang bagaimana ekonomi dunia ini. Saya di sini, kami punya toko bangunan, kami punya supermarket, sales yang datang dari Surabaya, pabrik-pabrik yang mengutus sales yang datang. Tidak ada satu yang datang dengan muka ceria dan berkata, puji Tuhan, haleluya, berkat berlimpah, omset besar. Semua datang dengan perkataan pertama, betapa sepinya pasar saat ini. Sampai mereka katakan, kami tidak pikir lagi tentang berapa untung yang kami dapatkan. Kami hanya berpikir bagaimana perusahaan ini bisa hidup dari hari ke hari tanpa memberhentikan karyawan dan mempilotkan perusahaan. Semua, mau dari sembako, dari barang-barang konstruksi, besi, beton, pipa, keramik, dan segala macam. Nah, sekarang kita anak-anak Tuhan yang ada hidup di dunia dengan seperti mereka itu, apa yang masuk dalam pikiran? Yang masuk adalah jika dalam keadaan tidak baik-baik seperti sekarang ini, bagaimana ekonomi keluarga sangat terpengaruh. Saya ada beberapa teman yang berkata bagaimana toko mereka itu sudah hampir tutup karena pasarnya itu tidak ada sama sekali. Kalau situasinya sangat tidak baik-baik sekali, mendengar pengajaran tentang Allah itu Allah yang baik dan peduli, sangat tidak mudah sekali. Saya satu minggu yang lalu, saya didatangi oleh sepasang suami istri, teman saya, tim pelayanan kami yang saya tahu cinta mereka pada Tuhan itu luar biasa, luar biasa. Sebelum saya cerita ini, saya kelupaan satu hal. Ini penting sekali. Jadi pada saat tadi saya katakan bahwa tidak mudah untuk bisa menerima pengertian tentang kerahiman ilahi, tentang Allah yang baik dalam situasi yang sulit, tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa diterima. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Saya mau kita perhatikan ada kisah yang saya akan cerita.
Pada kisah teror tanggal 11 September 2001 tentang bagaimana teroris menabrakkan pesawat ke menara WTC di Amerika, itu semua orang begitu terpukul tentang kejamnya para teroris yang membajak pesawat, kemudian menabrakkan itu ke menara, dua menara yang di Amerika. Semua orang melihat tentang betapa kelamnya kejadian itu. Seolah-olah iblis menampakkan mukanya dengan nyata dan tidak sembunyi-sembunyi. Betapa jahatnya itu. Tapi ada sebuah kisah yang terlupakan tentang apa yang terjadi juga pada saat itu. Saya baca ini dan memberkati saya luar biasa. Dikisahkan tentang ada seorang anak muda Amerika bernama Wallace Crowther. Wallace Crowther. Saya sampai browsing cari ini orang ini. Kemudian ada kisah itu. Anak ini 20-an tahun kerja di lantai 104 dari Menara Selatan WTC. Kerja di sebuah perusahaan dan sejak kecil anak ini selalu papanya bilang dia begini. Kalau kamu pergi kerja, kamu mesti punya 2 sapu tangan. Sapu tangan putih itu taruh di kantong depan bajumu, itu untuk penampilan. Sapu tangan satu lagi warnanya merah taruh di kantong belakang celana. Jika kamu bersin atau batuk, pakai sapu tangan itu. Jadi di kantornya anak muda ini selalu jadi bahan olok-olok teman-temannya kalau dia mulai cabut sapu tangan merah. Karena mereka berkata kalau sapu tangan merah sudah keluar, jangan dekat dengan dia. Itu pasti akan bersin atau batuk. Dan kemudian mereka olok dia. Mereka berkata, kamu lebih baik jadi petani sajalah daripada kamu jadi orang, kemudian sebentar-sebentar sapu tangan merah keluar. Tapi dia tidak marah, anak muda ini, Wallace ini tidak marah, dia berkata begini, nanti satu saat dengan sapu tangan merah ini saya akan merubah dunia. Kemudian terjadilah peristiwa 9/11 itu. Pada waktu itu pesawat menabrak lantai 78 sampai 84 Menara Selatan. Anak muda Wallace ini membasahi sapu tangan merahnya di dalam air dan menutup mukanya dengan sapu tangan merah. Kemudian dia turun ke lantai 78 di tempat di mana tabrakan itu terjadi dan dia menemukan begitu banyak korban di sana. Kemudian dia membantu mereka untuk menemukan tangga darurat karena dia cukup menguasai di mana ada tangga darurat. Dia turunkan mereka sampai lantai ke-70, lantai ke-69 di tempat yang aman dan mereka terus turun, kemudian dia naik lagi. Dia berkali-kali naik turun untuk menyelamatkan begitu banyak orang. Padahal dia punya kesempatan pertama untuk menyelamatkan diri. Tapi dia tidak ambil kesempatan itu. Dia naik turun untuk meluputkan begitu banyak orang. Tapi yang dia tidak tahu, beberapa menit kemudian Menara Selatan akhirnya runtuh juga. Beberapa hari kemudian, akhirnya tim penolong itu menemukan si anak muda Wallace ini terbaring di antara pasukan pemadam kebakaran yang juga mati karena runtuhan itu. Dan mereka kenal dia dari sapu tangan merahnya yang masih ada di wajah. Apa yang kisah ini mau cerita? Dia punya kesempatan untuk menyelamatkan diri di tengah kekelaman, kekejian daripada teroris itu. Tapi kalau bukan kerahiman ilahi yang ada di dalam diri anak muda ini, tidak mungkin dia mengorbankan keselamatan diri sendiri hanya untuk kebaikan dan keselamatan orang lain. Orang menceritakan tentang betapa hebatnya teror itu. Tapi orang melupakan bahwa di tengah kejadian yang begitu kelam, tangan kerahiman Tuhan tetap ada lewat anak muda dengan sapu tangan merah. Dan kemudian teman-temannya mengingat dia berkata, dengan sapu tangan merah ini, saya akan mengubahkan dunia. Dan sampai hari ini, kisah kepahlawanan dari si anak muda sapu tangan merah ini tidak pernah terlupakan sampai kapan. Tapi bukankah ini salah satu contoh bahwa kerahiman Allah itu ada. Tetapi tinggal sekarang kita mau fokus kemana. Ini kalau kita mau bicara kerahiman Allah tentang kebaikan Tuhan itu seperti lautan, air di lautan. Kalau kita putuskan untuk masuk dan terjun ke dalam air itu, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, tidak ada satu bagian yang tidak basah. Seluruhnya pasti ada di dalam air yang kita masuk ke dalam. Itu kerahiman Allah. Jadi itulah sebabnya kenapa saya tadi katakan bahwa di dalam situasi yang paling sulit itu,
Kerahiman Allah itu ada. Sekarang saya masuk cerita tentang dua orang teman baik saja. Suami istri, tim kami yang cinta Tuhan luar biasa. Saya kenal mereka luar biasa. Mereka mengorbankan banyak hal dalam hidup mereka untuk pemberitaan Injil. Dan minggu lalu mereka dua datang ke saya dan berkata begini, Pak Yanto, 2 hari yang lalu kami baru habis ambil hasil dari dokter karena istri saya ada miom, ada kista di kandungan, sudah dioperasi, kemudian dokter ambil biopsi dari kista itu, kemudian sudah keluar hasil. Dan mereka berdua berkata pada saya suami istri, hasilnya buruk, sebab hasilnya mengatakan kanker kandung ovarium stadium 3C. Stadium 3C. Waktu mereka katakan begini, saya tiba-tiba teringat tentang bagaimana saya bisa mengartikan kerahiman ilahi. Tentang Tuhan itu baik, tentang Tuhan itu yang peduli pada mereka yang saya kenal cinta Tuhan luar biasa. Seolah-olah iblis ada di sebelah dan berteriak, ini hasil. Ini hasil. Kamu berkorban untuk Tuhan segala-galanya, ini hasil. Saya tahu di dalam hati saya yang paling dalam, bahwa Tuhan pasti akan intervensi sesuatu sebagai tanda kerahiman. Tapi sejujurnya saya tidak tahu bentuknya seperti apa. Saya tidak tahu. Kemudian baru 2 hari yang lalu lagi, ada lagi seorang bapak-bapak umur 63 tahun, teman baik saya dari Kupang, yang juga pelayanan luar biasa. Dia mengumpulkan orang-orang dengan gangguan jiwa dari jalan-jalan. Kemudian dia kumpulkan mereka, dia rawat mereka sebagai manusia, dia kasihi mereka, kemudian beberapa dia bawa ke rumah sakit jiwa, dan dia punya hati yang saya tahu luar biasa. 2 hari yang lalu dia datang ke toko saya, dan dia bercerita, dia didiagnosa kanker usus besar. Dan dokter berkata, ini buruk, ini buruk. 2 kisah dalam waktu yang sangat berdekatan sekali. Ini bukan tentang orang yang tidak kenal Tuhan. Ini bukan tentang orang yang hidupnya duniawi. Tapi ini tentang orang-orang yang saya kenal baik cinta mereka pada Tuhan. Bagaimana mengartikan kerahiman Allah untuk mereka yang datang pada saya dan menceritakan apa yang mereka alami. Saya mencoba cari dari mana saya bisa melihat kerahiman Allah. Tetapi teman-teman sekalian, pada waktu mereka bertemu saya, apakah sepasang suami istri itu atau bapak 63 tahun itu, yang saya dengar dari mulut mereka, mereka katakan begini. Mereka katakan begini. Walaupun kami telah didiagnosa seperti itu, tapi tidak ada satu apapun yang bisa menghentikan kami untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap mengasihi Tuhan, dan untuk tetap menceritakan pada orang lain bahwa Tuhan itu baik. 2 orang ini dengan Bapak yang tadi saya katakan, semuanya dengan berapi-api berkata, kami menolak untuk takut, sebab mujizat masih ada buat kami. Pada waktu saya melihat tentang api yang ada pada mereka, pada waktu saya melihat bahwa mereka menolak untuk takut dan mereka memilih untuk beriman sepenuhnya, walaupun hasil tes mereka seperti itu. Saya tiba-tiba Tuhan ingatkan bahwa, bukankah engkau melihat kerahiman saya ada di dalam mereka? Yang memampukan mereka untuk menanggung apa yang seharusnya mereka tanggung. Jadi saya tiba-tiba mulai mendapat pengertian tentang betapa luasnya makna kerahiman ilahi bagi kita, bagi kita. Sangat penting sekali kita punya pengertian-pengertian yang lain tentang makna kerahiman ilahi. Sehingga kita tidak terjebak untuk mengatakan yang ini apa, yang itu apa. Saya tahu kerahiman ilahi itu selalu bicara tentang kasih Allah. Hanya itu. Dan dalam hidup, manusia seringkali mengasihi. Tetapi ada syarat. Tapi kasih Allah tanpa syarat. Jika saya membuat kesalahan dalam hidup ini, itu tidak akan merubah kasih Allah kepada saya. Kita bisa lari jauh dari Tuhan dengan pilihan-pilihan hidup kita yang keliru. Bisa. Kita lari jauh dari Tuhan. Tetapi kasih Allah mengejar kita lebih cepat daripada kemampuan kita untuk lari daripadanya.
Saya ulangi lagi teman. Kita bisa lari jauh dari Tuhan, tetapi kasih Allah akan berlari lebih cepat untuk menjemput kita dan membawa kita kembali kepada Dia. Kasih Allah selalu mengejar kita. Dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 saya bacakan buat teman-teman supaya kita cepat. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 dikatakan begini. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh? Kemana aku dapat lari dari hadapan? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Kemana kita bisa lari dari hadapan? Jika kita ingin bukti tentang kasih Allah yang tanpa syarat, saya sampaikan ini buktinya. Roma 5 ayat 8, firman Tuhan berkata begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus tidak mati bagi Anda dan saya pada waktu kita telah kudus sepenuhnya. Pada waktu kita telah menjadi manusia-manusia tanpa salah. Tapi Dia mati bagi Anda dan saya. Justru pada waktu kita seharusnya tidak pantas untuk ditolong. Karena segala dosa dan kesalahan kita. Itu bukti kasih Allah tanpa syarat. Salib Kristus teman-teman ingat baik-baik. Adalah bukti nyata kerahiman Allah, yaitu kasih tanpa batas kepada seluruh umat manusia. Setiap kali kita memandang salib Kristus teman-teman, saya tahu di setiap kita di kamar pasti ada salib. Dan pastikan salib itu tergantung di tempat yang kalau kita terbaring di tempat tidur, mata kita bisa memandang salib. Pastikan salib itu bisa kelihatan. Sebab pada waktu setiap kali kita memandang salib itu, dengan Yesus tergantung di sana, dengan kita bayangkan darah yang tercurah, dan bilur-bilurnya yang karena campuk yang berduri, yang merobek punggungnya, maka setiap kali kita memandang salib itu, seharusnya, saya katakan ini, seharusnya kita kehilangan kekhawatiran kita, apalagi meragukan kasih Allah. Ini sangat penting sekali. Harusnya kalau kita pandang salib itu, kita kehilangan kekhawatiran dan ketakutan kita. Apalagi kita masih bertanya, apakah Allah masih terus mengasihi saya? Di tengah segala masalah dan pencobaan yang saya hadapi. Apakah Dia ada? Apakah Dia tetap bersama saya? Sebab pada waktu kita pandang salib Kristus itu, kerahiman itu akan turun atas kita. Dan itu membuat perbedaan yang sangat besar sekali. Saya mau flashback kisah tentang penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Kita tahu Yesus disalibkan tidak sendirian, ada dua penjahat di sebelah menyebelah. Lukas 23 ayat 39 sampai 43 dikatakan begini. Di Lukas bab 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kenapa saya kutip bacaan ini? Coba perhatikan baik-baik orang penjahat yang bertobat ini. Kita tidak bahas tentang yang satu yang menghujat Yesus. Coba perhatikan baik-baik. Kapan orang ini pernah berbuat baik? Kapan dia pernah ikut PD? Kapan dia pernah ikut pendalaman Alkitab atau ke gereja? Atau ikut novena? Atau ikut macam-macam rosario? Tidak pernah. Tidak pernah.
Tetapi detik terakhir, coba bayangkan kehidupan penjahat. Jam 9 pagi, dia disalibkan bersama Yesus. Jam 12, dia bertobat dan minta Yesus jangan lupa. Dia diangkat sebagai anak Allah. Jam 6 sore, dia mati. Dan orang pertama yang ada di Firdaus bersama Yesus, bukan Abraham, bukan Daud, bukan Yusuf, tetapi penjahat yang ada di sebelah kanan. Bukankah ini luar biasa sekali? Kalau kita mau mengerti tentang kerahiman Allah dan firman Tuhan yang berkata, bukan karena perbuatan baikmu kamu diselamatkan, tapi hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jangan sombong dengan kebaikan yang kamu lakukan. Dan ini yang membuat Kristen itu berbeda dengan agama yang lain. Sebab ada orang berkata, semua agama sama saja. Sebab semua agama mengajarkan perbuatan baik. Siapa yang berkata semua agama sama saja? Firman ini berkata, yang menyelamatkan itu kasih karunia karena Yesus mati di salib untuk menggantikan kita. Dan buktinya lihat penjahat. Bagaimana detik terakhir, hanya detik terakhir saja, hidupnya tidak pernah sama lagi. Ini makna tentang kerahiman ilahi yang sangat penting, teman-teman. Yaitu apa? Yaitu Allah selalu memberikan kesempatan baru kepada siapapun sampai detik terakhir untuk kembali dan bertobat. Ingat ini, sampai detik terakhir untuk mengalami kasih. Yehezkiel bab 33 ayat 11. Yehezkiel bab 33 ayat 11, firman Tuhan berkata begini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah, dan dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati? Hai kaum Israel. Jadi Tuhan berkata, dia menghendaki pertobatan, belas kasihannya itu sampai detik terakhir. Dalam perjanjian baru, Lukas 5 ayat 32, Yesus katakan begini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Kalau Anda dan saya paham tentang kerahiman ilahi yang selalu memberi kesempatan kepada seseorang untuk bertobat sampai detik terakhir dari hidupnya, maka mulai hari ini kita pasti berhenti menghakimi siapapun yang kita anggap sudah diajak-ajak tidak mau datang. Kemudian kita berkata, ini nanti neraka tempat. Kita lihat orang yang hidupnya sesukanya, sudah dipanggil-panggil, sudah di WA dan lain-lain. Tapi kalau kita dengar tentang kerahiman ilahi itu, maka yang ada pada kita adalah hati Bapa. Kita akan penuh belas kasihan kepada mereka yang belum mau datang pada Tuhan. Kita akan penuh belas kasihan kepada mereka yang kita anggap dia harus kenal Kristus. Dia harus kenal Kristus. Dan tidak akan muncul dari mulut kita penghakiman apapun kepada siapapun. Sebab hati Bapa tidak pernah menghakimi orang. Tapi dia mau orang berdosa itu bertobat. Saya akan ceritakan kejadian nyata tentang koko saya. Saya selalu ceritakan ini di mana-mana. Kami 7 bersaudara. 5 kami bersaudara kandung, mama kami 1. Tapi sebelum papa nikah dengan mama kami, papa nikah dengan mama yang pertama, ada 2 orang anak, 1 laki, 1 perempuan. Kemudian mama yang pertama meninggal, kemudian papa nikah dengan mama kami. Ada 5 orang bersaudara. Yang saya mau cerita tentang koko saya. Koko saya ini sejak mamanya meninggal, kemudian papa menikah dengan mama kami, dia tidak pernah tinggal dengan kami di rumah. Dia selalu tinggal di Kung, di Po, juga di tante-tante yang lain. Kemudian karena dia hidup di luar kami, ada sebuah tempat di mana dia besar di sana itu, pengaruh lingkungan itu membuat dia terikat kepada minuman keras yang sangat menghancurkan seluruh hidup. Kemudian dia setelah dewasa tinggal di sebelah rumah papa. Tempat di mana kami biasa persekutuan doa. Jadi kebiasaan minum minuman keras ini tidak bisa dihilangkan. Kemudian kalau kami ada persekutuan doa di sebelah, dengan koko saya ini dia punya usaha bengkel las. Jadi dia punya mesin las yang kalau hidup cukup ribut sekali.
Jadi kalau di rumah sebelah di aula ini pujian mulai dinaikkan dengan musik, maka mesin las dia juga gasnya dinaikkan untuk mengimbangi musik yang di sebelah. Jadi orang berkata begini, orang lain diselamatkan, anak sendiri tidak diselamatkan. Karena Papa ini betul melayani luar biasa, kami yang lain melayani luar biasa, saudara-saudara saya yang lain ada di Jawa, ada di Bali, yang di Keva ini cuma saya dengan koko saya itu. Jadi orang melihat kami bawa orang, ratusan orang dipertobatkan, mengalami pembaruan, tapi kokoh saya ini ada di sebelah saja, di sebelah rumah saja. Tidak mau datang ikut PD, hidup tidak berubah, keluarga kacau sekali. Tapi kami dengan papa dan mama, kami doa terus-menerus untuk kokoh kami. Sebab kami mengerti firman ini, kalau penjahat itu saja sampai detik terakhir Tuhan masih memberikan kasih karunia. Kokoh kami ini, satu hari kelak Tuhan pasti. Tapi yang unik adalah semakin kami doakan dia, semakin mesin lasnya makin ribut saja. Jadi seolah-olah doa kami ini tidak ada gunanya. Tapi kami tahu doa tidak bisa gagal. Setelah sekian lama, kami berdoa kira-kira 10 tahun. 10 tahun, teman-teman. 10 tahun. Satu waktu tiba-tiba suaranya hilang. Karena suaranya hilang, dia mulai takut. Kemudian saya lihat suaranya betul-betul hilang sama sekali. Saya datang pada dia dan berkata, lebih baik kita ke Jakarta dan periksa. Karena saya tahu ada sesuatu di dalam leher. Karena dia sudah ketakutan, dia ikut saya. Sampai di Jakarta, singkat cerita, ketemu dokter spesialis, hasil CT scan, dokter suruh dia keluar. Kemudian dokter bicara dengan saya, dengan cici saya, dokter katakan begini, ini yang saya takutkan. Di dalam lehernya itu ada kanker pita suara stadium akhir. Dan dia mungkin tidak bisa lama lagi hidup. Tidak bisa lama lagi. Sekarang siapa yang harus katakan pada dia? Karena ini berita dokter katakan harus operasi segera, dan operasi ini tidak untuk menyembuhkan dia, hanya supaya dia bisa bernapas. Sebab kalau tidak dioperasi, dia tidak bisa makan, dan dia tidak bisa bernapas. Saya sampaikan pada dia. Pada waktu saya sampaikan pada dia tiba-tiba tersadar. Waktu itu ada papa dan mama. Dia datang dan berlutut di kaki papa dan mama. Dan dia minta ampun atas semua yang dia telah lakukan. Karena setelah itu dia harus dioperasi. Papa dan mama melepaskan pengampunan buat dia. Kemudian dia jalani operasi. Biayanya mahal sekali. Tetapi saya bilang ke dia, jangan pikir tentang biaya. Kami adik-adik masih ada. Kami tidak akan meninggalkan kamu. Apapun yang terjadi, kami adalah saudara. Dan kami akan berdiri bersamamu sampai engkau lewati semua. Operasi 12 jam. 12 jam operasi yang sangat panjang. Dan dokter berkata, hasilnya buruk. Sebab kanker yang naik ke otak tidak bisa diambil lagi. Dia paling lama 2 tahun saja. Selesai dia dioperasi, dia sudah tidak bisa bicara lagi karena diangkat semua pita suaranya. Kemudian dia minta satu kertas dan dia tulis di kertas itu, dia kasih pada istri. Dia tulis begini, saya ini sebenarnya tidak pantas untuk ditolong. Sebab saya telah menyusahkan begitu banyak orang, termasuk kamu, saudara-saudara saya. Tapi jika hari ini kamu masih mau memperhatikan saya, ini tentu hanya karena Tuhan ada di dalam kamu. Karena seharusnya saya dibiarkan mati saja. Tapi teman-teman yang saya mau cerita, sejak saat itu, dia pulang kembali ke daerah, mesin lasnya tidak hidup lagi. Setiap Sabtu seperti hari ini, dia duduk di dalam tempat persekutuan doa. Dia angkat tangan memuji dan menyembah Tuhan, walaupun suaranya tidak ada lagi. Dan tahun ini, dokter berkata 2 tahun sisa umur. Tapi tahun ini, sudah 13 tahun lewat dari masa itu. Pada tahun kedua kami datang ke dokter, dokter tes lagi dia, dokter berkata begini, saya juga heran, kanker yang naik ke otak sudah mati semuanya. Sudah mati. Jadi hari ini 13 tahun, saya menemukan kembali kokoh saya yang hilang. Karena kami memberi kesempatan kepada dia untuk dijamah oleh Tuhan. Dan tidak hakimi dia. Dan tidak jauhi dia. Dan kami menolong dia. Dan hari ini saya katakan pada dia, saya menemukan kembali kokoh saya yang sejati. Yang sejati. Dan saya kalau lihat dia di tempat persekutuan doa, sedang angkat tangan dengan suara yang tidak keluar, saya cuma berkata dalam hati, Tuhan, yang model begini belum pernah saya lihat.
tapi saya bisa mengerti makna kerahiman ilahi itu seperti apa buat keluarga kami. Sehingga pada waktu papa saya meninggal tahun 2015, papa saya meninggal dengan tenang. Dia berkata, seluruh keluarga saya, termasuk anak saya yang satu ini, anak yang hilang, sudah kembali. Maka saya bisa tutup mata dalam damai Kristus. Teman-teman sekalian, bukankah indah apa itu kerahiman Tuhan? Jika kita mengerti ini, hidup kita ini akan berbeda. Firman Tuhan berkata, bahkan rambut kepala kita terhitung. Anda bayangkan rambut kepala kita itu terhitung. Artinya Tuhan tidak hanya menghitung totalnya sekian ratus ribu utas rambut. Bukan. Rambut yang kesekian dia tahu, rambut yang kesekian dia tahu. Artinya betapa detailnya kerahiman Allah itu masuk seluruh hidup kita. Detail. Itulah sebabnya kenapa kita harus yakin ini dan tidak boleh digoyahkan oleh apapun. Apakah ada hal yang kita lakukan bisa membuat Allah berhenti mengasihi kita? Apakah kesalahan dan dosa kita bisa menghentikan kerahiman Allah pada kita? Tidak. Saya mau ingatkan teman-teman begini ya. Kita harus buang mental yang suka ada dalam diri kita begini nih. Saya pikir Allah mengasihi saya. Saya pikir Allah mengasihi saya. Karena saya begini, dan saya begini. Jika saya pikir Allah mengasihi saya, maka satu waktu kelak saya juga bisa berpikir, jangan sampai Allah tidak mengasihi saya. Karena saya telah salah ini, karena saya telah keliru ini, karena saya telah berbuat ini, jangan sampai Allah tidak mengasihi saya. Maka mulai hari ini mari kita rubah dari mental apakah Allah mengasihi saya dengan mental saya tahu Allah mengasihi saya. Ini berbeda. Jika saya berkata saya tahu Allah mengasihi saya, maka tidak ada dosa saya yang bisa menghentikan saya untuk datang kepada Tuhan dan minta ampun kepada Dia. Jika saya tahu Allah mengasihi saya, maka tidak ada masa lalu saya yang bisa menjadi hambatan untuk rahmat-Nya turun atas saya. Jika saya tahu Allah mengasihi saya, maka saya tahu apapun problem yang saya sedang hadapi ini, Dia bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan yang terbaik buat saya. Dan jika saya tahu Allah mengasihi saya, itu karena saya begitu istimewa di hadapan Allah. Bahkan firman Tuhan berkata, nama saya ada di dalam telapak tangan. Kalau Anda dan saya mengganti ini mental, hidup kita tidak akan pernah sama. Karena kita akan tidur dengan nyenyak, karena saya tahu Allah menjaga saya. Tidak perlu saya berjaga-jaga dengan Allah sepanjang malam. Tugas saya adalah, karena saya tahu Allah mengasihi saya akan tidur dengan nyenyak. Karena saya tahu kepada siapa saya percaya. Dan bukankah ini indah? Dalam Injil Yohanes, teman-teman, dalam Injil Yohanes, ini menarik sekali. Kalau Anda baca dalam Injil Yohanes, dia yang menuliskan Injil itu, Yohanes, Rasul Yohanes, yang menuliskan Injil itu. Tapi tidak pernah sekalipun dia menuliskan namanya. Saya baca artikel ini, saya penasaran, saya cari tahu di artikel. Betul, tidak ada Yohanes menyebut namanya. Tapi dia selalu berkata dirinya dengan ungkapan, dia yang Yesus kasih. Coba saya bacakan. Yohanes bab 13 ayat 23. Dikatakan begini. Yohanes bab 13 ayat ke-23 dikatakan begini. Seorang di antara murid Yesus, ini kejadian pada waktu mereka mau perjamuan terakhir. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Murid yang dikasihinya. Yohanes menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Kemudian ada lagi dalam Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Pada waktu Yesus sudah disalibkan. Dikatakan begini. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkata Lewi kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumah. Yohanes tahu ia dikasihi Yesus lebih daripada kemampuannya untuk mengasihi Yesus. Ini penting sekali. Yohanes selalu mengukur tentang kasih yang Yesus berikan, tidak tentang seberapa dia mampu mengasihi Yesus. Jika Anda dan saya punya mental seperti Yohanes ini,
Maka setiap pagi, apapun situasi kehidupan kita, kita akan berkata, Yesus, aku yang engkau kasihi, sekarang datang kepadamu. Yesus, aku yang engkau kasihi, mohon pertolongan. Yesus, aku yang perlu bantuanmu dalam bisnismu, engkau kasihi aku. Kalau Anda dan saya baca kisah tentang bagaimana Lazarus sakit, dia punya dua orang saudara yang sangat mengasihi yang bernama Marta dan Maria. Dalam Yohanes bab 11 ayat 3, firman Tuhan berkata begini, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Maria dan Marta juga pakai ungkapan yang sama. Mereka tidak berkata, Yesus, Lazarus sakit. Mereka berkata, Yesus, dia yang engkau kasihi sedang sakit. Dan teman-teman tahu, ungkapan yang mengungkapkan tentang kasih Allah kepada kita yang membuat Marta dan Maria mengharapkan Lazarus disembuhkan oleh Yesus dari sakit. Mereka mengharapkan kesembuhan, tapi kalau Anda dan saya baca kisah ini sampai lengkap, tidak hanya kesembuhan mereka dapatkan, tapi mereka justru mendapatkan orang mati dibangkitkan. Anda lihat ini. Kalau ini yang kita lakukan, maka saya percaya hidup kita akan jadi berbeda sekali. Iblis kehilangan kekuatan intimidasinya. Sebab kita akan berkata, jangan dekat saya. Sebab saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jika engkau berurusan dengan saya, maka engkau akan berurusan dengan dia yang mengasihi saya. Kalau Anda dan saya punya iman seperti ini, apa yang terjadi pada Marta dan Maria juga pasti terjadi atas kita. Jika kita terus mengingatkan Tuhan tentang kerahimannya atas kita lewat kasihnya pada kita, maka ini akan membuat perbedaan besar sekali tentang bagaimana cara kita berdoa dan bagaimana cara kita berharap kepada Tuhan. Saya senang sekali ada satu ungkapan dia katakan begini. Mujizat terbesar seseorang di dalam hidup tidak selalu tentang orang sakit disembuhkan atau orang mati dibangkitkan. Tapi mujizat terbesar dalam diri seseorang adalah hanya karena kerahiman Tuhan dan kasih-Nya. Dia memanggil Anda dan saya untuk datang secara pribadi, dan dia panggil kita dengan nama kita masing-masing untuk diselamatkan jiwa dan roh kita. Ini mujizat terbesar bagi Anda dan bagi saya. Bagi saya pribadi, kalau sampai hari ini saya bisa cari Tuhan seperti ini betul-betul hanya kasih karunia Tuhan. Karena saya tidak pernah berpikir saya bisa cari Tuhan seperti ini. Sebab saya tahu dulu ada saya orang yang tidak suka dengan hal rohani. Saya cepat bosan dengan hal rohani. Tapi kalau hari-hari ini, kalau pagi saya bisa doa sampai lama sekali, kalau saya bisa cinta firman Tuhan luar biasa, saya tahu ini anugerah luar biasa dari Tuhan. Dan saya tahu Anda pun alami ini. Kalau engkau saat ini ada di Zoom ini, atau ada di YouTube nanti, ini bukan pekerjaan kita. Firman Tuhan dalam Yohanes bab 6 ayat 44, firman Tuhan berkata begini. Yohanes bab 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Yesus, jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yesus berkata, kalau bukan Bapa di surga yang menarik orang datang kepada dia, Anda dan saya tidak datang pada Yesus. Tidak datang. Dan firman ini kita harus ingat baik-baik. Hanya karena Allah Bapa di surga yang menarik kita. Yang menarik Ibu Riana, yang menarik Pak Endi, yang menarik teman-teman yang lain, termasuk saya yang di kampung. Dan bagi saya, nama saya ada di dalam kitab kehidupan karena panggilan ini. Ini mujizat terbesar dalam hidup saya. Jadi jika sekarang ini saya kadang-kadang kesehatan terganggu, kadang-kadang bisnis kurang lancar, ada masalah ini dan itu, saya selalu mengingatkan diri saya, yang terbesar tetap ada di tangan saya. Yaitu apa? Keselamatan jiwa dan roh saya. Maka apapun masalah yang saya sedang hadapi, terlalu kecil. Yang penting modal utama tidak pernah beralih dari saya. Yaitu kasih karunia yang membuat jiwa dan roh saya selamat sampai di surga. Hidup mau berapa lama di dunia ini? Kemarin tadi saya dapat kabar dari teman-teman BPN di Jakarta.
Ada salah satu tim BPN namanya Pak Bram Wongkar. Dia salah satu pembicara yang baik sekali. Dia pembicara yang baik. Kemarin stroke, masuk ICU, dan tadi dikatakan sudah meninggal di rumah sakit Carolus. Begitu singkat hidup. Tapi pengertian tentang mujizat terbesar ini akan membuat Anda dan saya memandang setiap tantangan hidup menjadi begitu kecil. Sebab yang terbaik dan terbesar tetap ada di tangan Anda dan saya. Yaitu apa? Jaminan kehidupan kekal. Yaitu apa? Anda dan saya dipanggil oleh Bapa untuk datang kepada Yesus. Itulah sebabnya saya yakin teman-teman yang ada di Zoom ini, kalau engkau tidak lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, engkau tidak mungkin ada di Zoom ini. Ingat baik-baik. Tetapi jika engkau ada di Zoom ini bukan karena engkau yang mau, tetapi karena kerahiman Allah telah turun atas engkau dan panggilannya atas engkau sudah berhasil dalam hidup. Ingat baik-baik. Jadi kalau saya selalu katakan pada banyak orang, kalau Anda mau tahu apakah kerahiman Allah sudah ada dalam diri seorang, perhatikan apakah dia sudah punya rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan dan akan persekutuan dengan dia dalam komunitas. Kalau ini sudah ada, Anda dan saya boleh pastikan sebelum kitab kehidupan dibuka, nama kita pasti sudah ada di dalam. Sebab tanda-tanda ini sudah ada. Tanda-tanda ini sudah ada. Itulah sebabnya pada waktu Anda dan saya melekat kepada Kristus, seperti yang kita lakukan sekarang ini, Galatia 6 ayat 17 berkata begini, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saya percaya Anda dan saya mengerti itu. Ada tanda-tanda milik Yesus. Setiap kali Anda dan saya melekat kepada Yesus, ada tanda-tanda milik Yesus ada pada kita. Di kami NTT, kalau Anda lihat background di foto profil saya ini, ada padang rumput ya. Orang terkenal sapi itu paling banyak dari NTT, termasuk dari daerah kami. Dan setiap sapi itu selalu ada cap di pahanya. Siapa pemiliknya? Dan cap itu dibuat dari besi panas, menyakitkan, membuat luka sapi itu. Tapi efek hasilnya adalah cap itu tidak bisa hilang seumur hidup sapi. Sehingga dimanapun sapi itu berada, orang tahu siapa pemilik dari cap yang ada. Setiap Anda dan saya dalam hidup ini ada dua kemungkinan cap yang ada pada kita. Cap milik Kristus atau jangan sampai cap milik dunia ini. Dan cap ini menentukan apakah kerahiman ilahi itu akan turun atau tidak. Pilihan-pilihan hidup kita saat ini akan menentukan tanda apa yang muncul pada kita. Tadi firman Tuhan berkata, padaku ada tanda-tanda milik Kristus, kata Rasul Paulus. Betapa indahnya pagi ini kalau Roh Kudus yang ada di antara kita berkata, semua yang ada di Zoom ini adalah orang-orang yang Tuhan telah panggil secara khusus dan pada mereka ada tanda-tanda milik Kristus. Dan tahukah teman-teman, jika karena iman kita ini ada tanda milik Kristus, berarti ada rencana besar yang Tuhan siapkan bagi Anda dan saya. Maka jangan teralih untuk hal kecil-kecil yang tidak perlu, tapi fokuslah pada perkara besar yang Tuhan siapkan. Sebab Tuhan tidak memilih kita untuk duduk diam, hanya sibuk dengan bisnis, sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan hobi. Tetapi kita dipanggil untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan. Tanda kerahiman ilahi yang paling jelas dalam diri seseorang adalah dia tidak bisa berhenti menceritakan pada orang lain tentang siapa itu Yesus. Tentang betapa baiknya itu Yesus. Dan tentang apa yang Yesus siapkan bagi mereka yang datang kembali kepada dia. Biarlah hari-hari ini teman-teman ingat baik-baik, kita tidak punya banyak waktu dalam hidup. Tidak punya banyak waktu. Tapi biarlah hari-hari ini kita revisi kembali pengertian kita tentang apa makna kerahiman ilahi bagi Anda dan bagi saya. Tanda terakhir yang paling jelas tentang kerahiman ilahi adalah tentang sebuah kehidupan yang menghasilkan buah berlimpah. Saya tutup
firman ini dengan sebuah kesaksian. Di tempat kami ini, anak mudanya banyak sekali. Tim pemuda kami banyak sekali. Tapi kami juga peduli dengan pekerjaan mereka. Karena mereka kebanyakan di sini ada kampus, Universitas Timor namanya. Ada banyak yang selesai kuliah, belum ada pekerjaan. Dan kami mencoba untuk membuka lapangan kerja buat mereka. Jadi kami terus mencoba membuka usaha baru, hanya demi tim pemuda kami ini bisa punya pekerjaan. Dan saya selalu katakan pada mereka begini, pekerjaan yang saya berikan ini adalah menjadi jembatan bagi kamu. Kamu boleh persiapkan diri untuk menemukan lagi pekerjaan yang lain yang lebih baik, tetapi anggap saja kamu tidak boleh nganggur. Maka marilah kamu kerja di tempat saya. Kemudian kami buka buat mereka ada divisi yang baru, digital printing, fotografi, dan lain-lain, sehingga mereka bisa kerja, ada kafe, dan lain-lain. Yang saya mau ceritakan adalah, kemarin ada salah satu tim pemuda kami yang datang pada saya dan berkata, Ko Yanto, saya mau minta berhenti karena saya sudah diterima di Bank Indonesia. Saya tanya dia, bagaimana ceritanya? Dia cerita pada saya, Bank Indonesia di Kupang membutuhkan 1 orang pekerja yang daftar hampir 1.000 orang. Hanya 1 yang dibutuhkan. Kemudian anak muda yang ikut dengan saya ini, dia adalah seorang worship leader yang baik. Dia juga pembawa firman juga yang baik, karena kami kader anak-anak muda di sini untuk jadi pembawa firman. Kemudian dia juga saya lihat karakternya luar biasa, public speaking-nya juga baik. Kemudian waktu saya ketemu dengan seorang pengurus Bank Indonesia, saya tanya dia, apa yang membuat kamu terima anak muda yang dari tempat kita ini? Kemudian salah satu tim dari Bank Indonesia itu berkata pada saya begini, anak muda itu berbeda. Pada waktu interview, kami betul-betul melihat anak muda ini berbeda dari yang lain. Bagaimana cara dia bicara, bagaimana cara dia berekspresi, bagaimana percaya dirinya, bagaimana pandangan-pandangan dia untuk hal-hal yang tinggi. Mereka berkata, dia tidak ada yang bisa lawan. Dan ada satu hal lagi yang mengunci dia sampai akhirnya dia diterima adalah dia punya kemampuan desain grafis yang luar biasa yang dia didapat waktu dia kerja dengan kami. Jadi yang saya mau lihat adalah begini. Selama anak muda ini di tempat kami kader mereka untuk menampilkan yang terbaik dari diri mereka yang Tuhan telah sediakan, yang sudah ada dalam diri mereka. Kami hanya menjadi jembatan untuk mereka menemukan potensi. Dan kemudian ternyata waktu mereka keluar, orang dunia mengakui bahwa mereka berbeda. Dan bagi kami, ini buah dari apa yang kami lakukan bertahun-tahun. Dan kisah seperti ini juga terjadi di banyak anak muda yang lain, yang mereka ceritakan tentang bagaimana Tuhan angkat mereka tinggi, tetapi ada jalan yang harus mereka lewati. Mereka harus diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Tapi komunitas adalah tempat di mana mereka dibentuk. Apa yang saya mau katakan? Waktu kami melihat dia sekarang sudah kerja di Bank Indonesia, dia punya masa depan yang baik, kami bersyukur luar biasa bahwa pelayanan kami ada buah yang dihasilkan. Ini saja yang saya mau sampaikan buat teman-teman pada pagi hari ini. Biar jadi berkat buat kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom. Saya kembalikan Ibu Riana. Terima kasih banyak Ko Yanto, luar biasa, sharing yang luar biasa. Luar biasa sekali cinta Tuhan ya. Kadang-kadang tadi waktu pas saya dengerin dan saya bilang benar, kita kadang-kadang nggak mikir kalau Tuhan tuh udah ngecap kita. Nah sekarang kalau Tuhan udah ngecap kita sebagai miliknya Dia, kita yang kadang-kadang masih menempel dengan dunia. Tuh loh. Ya jadi apa namanya, kita yang kurang menempel dengan Tuhan, kita selalu menempel dengan dunia aja. Karena dunia bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat. Sementara waktu Tuhan enggak. Ya. Jadi terima kasih Ko Yanto untuk sharingnya. Saya membuka kesempatan untuk 1-2 orang yang mau bertanya, yang mau sharing dari pengalaman Ko Yanto. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau sharing? Kalau nggak ada saya mulai deh. Ini kejadian ceritanya tahun 2008. Ya, waktu itu kita lagi krisis ekonomi di Amerika. Dan kebetulan tahun yang sama juga mama saya sakit dan Oktober mama
dipanggil Tuhan. Dan tapi saya punya kesempatan luar biasa, Tuhan udah mengatur luar biasa. Saya punya kesempatan untuk pulang ke Indonesia dan nengokin mama setiap 3 bulan sekali. Tuh loh, jadi waktu pas saya pulang pun terakhir itu saya disuruh pulang sama Tuhan. Karena Tuhan bilang, ini ulang tahun mama yang terakhir, kamu pulang nengokin deh. Tuh loh, dan saya sempat nengokin mama pulang, 1 minggu setelahnya mama meninggal. Saya udah balik ke Amerika, mama baru meninggal. Dan saya bilang, waduh, paling enggak saya udah ketemu gitu loh ya. Saya udah ketemu, menghabiskan waktu sama mama. Dan kita pulang lagi, ngurusin semua beres. Dan 1 bulan setelah mama meninggal, saya kehilangan kerjaan. Saya kena PHK di sini karena perusahaannya tutup. Tuh ya, dan saya sempat mikir, waduh, mama baru nggak ada, terus saya kena PHK, kayak orang jatuh ketiban tangga gitu ya. Terus, dan bulan Desember kita kebetulan kita punya mortgage kan yang harus dibayar kan, dan waktu itu kita lagi nungguin dari bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah itu butuh waktu untuk proses. IDD itu butuh 3 mingguan untuk proses, dan waktu pas masa penantian itu kita sempat kekurangan uang. Aduh, nggak banyak, cuma $200. Oke. Tapi kekurangan uang $200 juga waktu itu kita mikir mau nyari dari mana itu $200. Kita sampai berdoa, kita bilang, aduh Tuhan tolong, $200 mau dapat dari mana coba? Yang berdoa saya, bener. Katolik waktu itu. Aduh, dia udah Katolik tapi waktu itu dia belum sungguh Katolik. Tuh ya. Dan apa namanya, saya sampai berdoa, saya sampai nangis, saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu gimana caranya Tuhan, tapi saya percaya Tuhan pasti bantu. Ya Desember 26 saya ingat banget, saya sambil masak nasi goreng sambil nangis karena aduh saya udah putus asa karena tanggal 31 kita udah mesti bayar toh mortgage toh. Dan itu kan kita nggak bisa neko karena langsung dia betot dari kita punya tabungan. Dan saya bilang, aduh kita kurang $200, mau dapat dari mana? Saya sambil masak, saya sambil nangis dan sambil berdoa. Terus waktu itu Andy pulang kerja dan Andy bilang, kamu udah ngecek mail belum? Saya bilang, saya belum ngecek mail, kamu cekin deh. Saya malas keluar. Ya akhirnya dia ngecekin mail, udah gitu terus dia ambil kita punya surat-surat, dan terus dia bilang, ini kamu dapat surat dari kamu punya perusahaan yang terakhir yang PHK saya. Terus saya bilang, mereka nggak ada apa-apa sama saya lagi, kenapa mereka kirimin surat udah 2 bulan kemudian, udah 1 bulan kemudian toh. Terus ya udah akhirnya saya bilang buka deh. Akhirnya ini buka suratnya. Begitu ini buka suratnya terus dia bilang, ini kamu dapat cek dari mereka. Terus saya bilang dapat cek. Dalam rangka apa mereka kirimin saya cek? Tuh ya. Terus saya samperin, saya penasaran cek apa. Begitu saya lihat $200. Luar biasa. Luar biasa. $200. Saya sampai nangis terima cek itu. Karena saya bilang, Tuhan tahu saya butuh berapa dan Tuhan kirim $200 itu. Ya, itu pengalaman luar biasa yang saya nggak pernah bisa lupa karena itu $200 terindah yang saya pernah terima dari Tuhan. Di saat saya butuhnya dan saya butuh dengan nominal seperti itu dan Tuhan kirim exactly $200. Jadi saya bilang, Tuhan ada, jangan sampai kita lupa. Lalu ya, jadi biarpun orang bilang, wah, cuma $200 aja diributin, buat kamu mungkin nggak ada artinya. Tapi buat saya itu artinya besar sekali. Amin. Karena itu Tuhan menyatakan kalau dia ada dan dia hidup. Tuh ya. Luar biasa. Jadi itu pengalaman yang selalu saya bagiin ke teman-teman karena kenapa? Buat kita satu pengalaman yang luar biasa. Dan Tuhan bekerja pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Ya, jadi thank you untuk kesaksiannya. Jadi nambah kesaksian satu lagi. Luar biasa. Buat saya, sama sedikit tambahan juga, ya. Kalau buat saya, salah satu saya menjadi Katolik juga karena saya
dibuktikan kalau Tuhan itu ada. Dulu saya ikut agama Buddha lama dari kecil, ya. Nah, setelah merit juga tetap masih Buddha, udah bertahun-tahun. Saya nggak gampang untuk pindah-pindah gitu loh, karena ini kepercayaan, ya. Suatu saat istilahnya saya sering ikut gitu, Monday to Friday saya berdoa gitu ya. Saat weekend saya ikut gereja gitu ya, ikut Riana yang aktif, PD lah, Bible study lah segala macam. Ke misa ikut ikut aja lah, saya nggak ada problem sama gereja Katolik karena Jadi dia punya 2 pacar. iya itu waktu begitu, sempat begitu karena dia bukan, ya begitulah ya. Terus suatu saat saya challenge ke Tuhan, kalau Tuhan ada, ya saya istilahnya tuh udah di depan pintu tapi belum masuk, belum mau siap mau jadi Katolik, udah di depan pintu tapi belum mau masuk gitu ya. Kadang kalau Tuhan ada, beri kita tempat sesuatu, tempat yang kita tinggal sekarang ini, yang dibilang kurang $200 itu tadi. Dia bilang kalau Tuhan ada, beri kita tempat saya. Amin. Saya lakukan ini, semoga yang lain juga jangan lakukan begini. Kalau Tuhan itu udah ada. Ini ngetes Tuhan. Ngetes Tuhan, namanya, saya ngetes Tuhan waktu itu. Kalau Tuhan ada, ya by the way, dulunya saya anak Badung, ya jadi begitu modalnya. Kalau Tuhan ada, saya bilang, ya, beri aku tempat, beri kami tempat, nggak yang kita mampu. Ya. Dan sungguh loh Ko Yanto, ya. Tuhan tuh kasih tempat ini ya tanpa kita bayar sepeser juga. Pun juga. Zero down. Benar-benar kita sampai wow. Kita nggak mampu untuk bisa beli rumah yang nggak pakai down payment. Yang lucunya, tapi Tuhan kasih tempat ini. Yang ajaibnya adalah kita kan cari di tempat lain gitu kan, ya udah diajak jalan sama yang itu yang sama agent kita gitu kan. Dia bilang udah stop di sana, terus dia bilang mau kita di sini kan San Francisco kan ada B ya, kayak teluk gitu ya, gede ya. Dia bilang dia mau ke seberang yang di mana kita tempat ini mesti lewatin teluk gitu ya, lewatin B gitu, lewatin jembatan. Karena dia kepengen lihat tempat. Mereka mau lihat tempat untuk mereka invest. Iya. Terus dan mereka bawa kita ke situ. Mereka bawa kita ke situ nggak ada tujuan karena mereka bilang ini buat investnya mereka. Tapi bukan buat kita. Lagi bilang, waduh di tempat ternyata bagus. Ya lumayan gitu ya, kita tertarik bagus, dan gampang katanya gitu ya. Jadi akhirnya kita yang dapat tempat di sini. Puji Tuhan luar biasa. Begitu banyak sekali keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan berikan dan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Makanya kita bilang, nggak pernah kita akan berhenti untuk melayani Tuhan, untuk mewartakan Tuhan, karena kita udah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Oke, banyak orang yang kadang-kadang tuh mengalami kasih Tuhan, tapi mereka kurang peka merasakan kalau itu kasih Tuhan. Ya, pernah lupa gitu kalau pernah Tuhan berkati. Pasti semua orang diberkati. Pasti. Dalam hidup pasti. Cuma kadang-kadang suka lupa atau kadang-kadang kita yang ngambil kredit sendiri. Kita pikir itu dari kita punya kekuatan atau kita pikir itu karena kemampuan kita, kehebatan kita, tapi lupa kalau itu dari Tuhan. Amin. Dan saya selalu ingetin kepada saya pribadi, salah satu ayat yang mengena adalah Jeremiah 29 ayat 11 itu. Itu jalanku adalah kamu rancanganmu adalah rancanganku. Jadi kalau kita dihadapin kesulitan atau gimana, sebenarnya sudah rencananya Tuhan. Sebenarnya Tuhan kasih kita kesempatan untuk dirubah, untuk menjadi orang lebih baik. Apakah kita benar melekat sama dia ataukah kita nggak melekat sama dia? Amin. Itu aja. Jadi ya itu kesaksian kita. Luar biasa. Ada yang mau bertanya? Cilili mau bertanya? Ya, mungkin silakan, saya minta pagi Pak Yanto. Ibu Lili, selamat pagi. Saya mau bertanya begini Pak Yanto, ini ceritanya anak saya lagi bergumul nih. Ini mantu saya, suaminya itu tuh dia kan tadinya Katolik ya kan. Boleh dibilang kita sebagai keluarga sangat-sangat diberkati. Saya punya anak 2
dua-duanya baik, punya rumah tangga baik, dicukupi oleh Tuhan. Nah, ini mantu saya ini sekarang ceritanya lagi sukses lah gitu ya. Nah, dia tuh punya anak buah itu mualaf, Pak Yanto. Ya. Nah, sekarang nih ceritanya karena pandemi, kan kita kan nggak ke gereja-gereja nih, kita nggak ya cuman ikut misa online lah ya, nggak bisa menerima sakramen ekaristi seutuhnya. Sepertinya dia mengalami kekiringan iman, krisis iman. Nah, terus entah gimana dia katanya ngobrol-ngobrol sama anak buahnya ini. Terus dia akhirnya tertarik loh Pak Yanto. Oh. Tertarik, katanya dia bilang tuh pokoknya dia ceritanya belum belajar ya, tapi dia ikutin semua dakwah-dakwah melalui YouTube dan dia merasa bahwa di situ dia mendapatkan ketenangan katanya, ketenangan jiwanya katanya. Nah, itu yang sedang kita lagi perangi gitu loh, Pak Yanto. Besan saya sama anak saya sendiri. Bagaimana caranya? Karena dia sudah bilang ke mamanya bahwa kalau ini dia mau jadi mualaf. Oh. Lah, saya Tinggal di mana, terlalu Bu Lili? Tinggal di mana dia ya? anak saya ini Ya. di Kelapa Gading, Pak Yanto. Di Kelapa Gading. Oh, di Dia tapi Jakarta kok. Oh, di Jakarta. ya, nah itu kita sungguh-sungguh lagi perangi ini dan saya cuma tanya sama anak saya, dari mana dasarnya kok dia bisa bilang tuh yang sebelah sana tuh Nah. kok lebih baik gitu loh daripada kita gitu. Sedangkan anak saya pun udah ngomong sama dia, kamu tuh harus sadar bahwa berkat kita tuh sangat dikasihi Tuhan, kita hidup seperti ini, semua itu berkat itu dari Tuhan. Anak saya udah ngomong begitu. Tapi dia bilang katanya itu karena kerja keras dia. Nah, terus dia bilang, kenapa ini nih anak buahnya ini bilang katanya dia pernah berdiskusi dengan 3 romo, tapi waktu saat dia tanya apa, saya nggak jelas, itu romo nggak bisa jawab dia loh mengenai keimanan Katoliknya. Itu menyebabkan dia akhirnya memilih untuk jadi mualaf. Jadi pertama dia menikah 2 tahun dalam Katolik, setelah itu dia jadi mualaf. Nah, ini anak mantu saya ini tuh sepertinya bilang dia setelah dia pelajari semua bahwa katanya Islam itu memang benar Kristen agama nomor 1 di Katolik ya, Kristen lah dia bilang nomor 1 di dunia. Tapi sekarang terbuktikan kalau Islam itu lebih besar daripada Kristen, dia bilang begitu. Yang bisa kita lakukan, Ci, adalah berdoa. Sudah. Kita Berdoa. Kita harus terus doa kayak tadi ceritanya Koyanto. Dia berdoa untuk kokonya lebih dari 10 tahun. Iya. Santa Monica berdoa untuk Santo Agustinus itu lebih dari 30 tahun. Sebelum Santo Agustinus yang pendosa, yang segala macam dosa dia kerjain, bisa menjadi seorang santo. Ini 7 tahun. Tidak mudah, saya juga dulu begitu. Jadi, tidak mudah. Tugas kita adalah saling mendoakan. Banyak akan ada penyesatan di dunia. Akan banyak penyesatan-penyesatan yang terjadi. Kita cuma berdoa satu. Semoga dia punya pengalaman dengan Tuhan. Tuhan bisa membuka dan bisa merubah hatinya dia. Hanya Tuhan yang bisa. Kita nggak bisa. Tapi kadang-kadang Tuhan kasih izin untuk orang-orang jalan-jalan kemana-mana dulu. Tuh ya. Karena kenapa? Biarin mereka experience di mana-mana. Sampai satu hari mereka akan mentok dan mereka melihat kalau Tuhan sungguh ada dan mereka baru bertobat. Kita berdoa, semoga waktu itu sampai. Semoga jangan sampai terlambat. Gitu aja. Tapi banyak juga beberapa teman saya juga yang kejadian seperti itu. Apa yang saya bisa lakukan? Berdoa untuk mereka. Ya Tuhan izinkan semua itu terjadi. Karena Tuhan punya maksud. Jadi kita nggak boleh musuhin dia, kita nggak boleh gimanain dia, tapi kita harus rangkul dia dan menunjukkan kalau kita pengikut Yesus, kita tetap mencintai dia.
Biarpun dia mengkhianati Tuhan, kita tetap mencintai dia. Sama seperti Yesus yang mengampuni, bahkan yang menyalibkan dia di salib, Tuhan mengampuni dia. Ya. Jadi Ini saya dia jawab nih Koyanto. enggak, Ya, ini saya dia udah perangi katanya sih 3 bulan, udah setahun yang lalu sebetulnya gelagatnya, tapi 3 bulan ini yang intens gitu loh. Nah itu baik. anak saya. Ya, kita doain aja, Ci. Gitu aja. Saya Kita tambahkan doain sedikit aja. ya. Oke. Saya tambahkan sedikit ya. Coba ya. Saya bisa tambah sedikit ya, Ibu Diana ya, kasih Ibu Lili ya. Silakan kok. Jadi Ibu Lili begini. Yang pertama, kalau sampai ini mantu ya, mantunya Ibu Lili ya. Betul, ya betul Pak Yanto. Oke, jadi kalau sampai mantunya sudah pengen tahu kebenaran lebih dalam, sampai akhirnya dia seperti condong mau ke yang seberang, ini Ya, sebenarnya tanda baik, Ibu Lili. Artinya orang ini tertarik dengan hal rohani. Begitu ya. Nah, ya, sekarang tinggal kalau saya bilang, saya kenal dengan beberapa orang, Ibu Lili, yang memang orangnya itu pintar. Ya. Kalau kita bicara tentang iman dengan orang yang pintar, itu kita mesti hati-hati. ya Mereka betul. tidak gampang bisa terima sesuatu yang terlalu teologis. Saya minta maaf, saya tidak mengecilkan peran Romo kita ya. Tetapi mungkin Ibu Lili perlu pertemukan dia dengan penginjil awam. Penginjil Ya, awam yang kalau menurut saya yang jam terbangnya tinggi ya. Itu beda. Itu kalau saya sebut pendekatannya akan beda. Contohnya seperti saya. Saya ya, banyak bertemu dengan orang-orang yang sesama pengusaha kita ya. Jadi itu ngomongnya tentang iman itu berbeda dengan kita omong iman seperti di gereja omong. Itu. betul, Sebab betul, orang-orang di lapangan itu membutuhkan pengertian tentang iman yang nyata, real, dan ada kesaksiannya. Begitu. Bukan betul. tentang teori atau sebuah pengertian yang diperdebatkan. Gitu ya. Tadi dikatakan bahwa, oh menurut statistik ini angka ini, pemeluk ini sudah lebih besar. Bukan itu, no itu bukan. Itu poinnya bukan itu tuh. Tapi ini kalau bicara dengan orang-orang yang biasa penginjilan dengan jam terbang tinggi, ini akan bicara pada hal-hal yang akan membuat kenapa Kristen itu berbeda. Nah, saya khawatir anak mantu Ibu Lili ini belum menemukan orang yang tepat yang Betul, bisa betul memberikan dia pengertian yang membuat itu ada sebuah kancingan yang tidak bisa dibantah. Tapi kalau omongan itu masih penjelasan teologis terus, maka Betul. orang akan membandingkan ini dengan statistik lah, ya, dengan inilah, dengan itu, begitu ya. Jadi yang mungkin tugas Ibu Lili adalah cari itu. Di Jakarta banyak itu. Apakah cari waktu ketemu dengan Ibu Cunka, begitu ya. Ibu-ibu Betul. yang penginjil baik ya. Di Jakarta banyak saya lihat. Saya Betul. yakin dia pulang sudah beda, sudah beda. Betul, Kalau betul, cuma Pak sekedar, Yanto. ya ini ya. Jadi usul saya ini, kalau dia ketemu kita misalnya, kalau dia di timur begini, oh itu senang saya. Tapi karena dia ada di Jakarta, cari orang Jakarta. Karena dia butuh orang yang bisa memberi dia masukan real tentang makna Betul, iman di dunia nyata, di dunia nyata. betul, Kira-kira betul. begitu ya. Nanti kita Saya lihat, doakan. saya lihat betul begitu Pak Yanto. Makanya saya bilang juga sepertinya percuma kalau kita hanya konsultasi dengan Romo. Ini karena anak ini Tahu memang benar apa enggak Ci, itu. nanti Hah? konsultasi setelah acara aja, Ci. Oke, konsultasi setelah acara aja. Oke, jadi nanti biar bisa lebih enak gitu loh. Karena masalahnya pasti banyak di sini yang juga punya masalah yang lain yang mungkin dia mau bertanya sama Koyanto. boleh. Jadi kita Kalau gitu saya boleh dapat nanti saya WhatsApp ke Cilili. Ya, Oke, bisa. ya, baik, baik. Oke. Terima Ya, kasih. baik. Saya akan membuka satu pertanyaan lagi untuk Koyanto atau mau satu sharing lagi, silahkan. Ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya? Oke. Kalau nggak ada yang mau bertanya mau Koyanto, kebetulan waktu kita 90 menit kok. Iya, jadi jangan terlalu lama kalau nggak kesian. Baik, sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, terima kasih banyak untuk Koyanto, untuk waktunya, kebersamaannya bersama-sama dengan kita, dan terima kasih teman-teman yang sudah berada bersama-sama dengan kita 90 menit ini.
Dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini boleh menguatkan dan boleh menjadi bekal untuk kita dalam perjalanan. Kalau kita nggak pernah sendirian, Tuhan selalu ada di samping kita. Kalau kita merasa kita sendirian, seperti kejadian sama mantunya Cilili, minta tolong, cari bantuan. Itu pentingnya kenapa kita punya komunitas. Pentingnya kita punya satu persekutuan di mana kita bisa saling mendukung, saling membantu. Karena kalau misalnya kita sendirian dan kita nggak bisa ketemu jalan keluarnya. Tapi ketika kita bersama-sama dan kita punya satu komunitas, kita bisa saling meneguhkan. Oke, sebelum kita akhiri acara kita, saya akan share screen. Bagi teman-teman yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih buat pembicara kita hari ini, untuk ministry Koyanto, karena Koyanto punya ministry ada 300 orang, dan banyak sekali membantu anak-anak muda di sana yang mencari pekerjaan, menyalurkan orang-orang yang butuh bantuan, juga memberi pendidikan buat orang-orang. Kita bantu, kita sumbang, kita support apa yang Koyanto kerjakan di sana. Dan buat teman-teman yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih, buat yang di Amerika, boleh di-sell ke saya di 650-580-3488. Dan buat yang di Indonesia, bisa tolong ditransfer ke Yosi Santoso, BCA Cabang Semarang, account number 1822222077. Dan tolong dikirimkan bukti transfernya ke saya, nomor saya 650-580-3488, biar kita tahu itu dari mana dan untuk acara siapa. Dan 100% dari apa yang teman-teman berikan, itu kita berikan semua untuk pembicara-pembicara kita. Jadi terima kasih banyak untuk sumbangannya, untuk supportnya buat kita. Karena acara kita ini nggak akan ada kalau tanpa bantuan dan tanpa support dari teman-teman semua. Terima kasih untuk semuanya. Dan sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, saya mau minta doa nih dari Koyanto buat kita semua. Tuh loh, boleh kok didoakan buat kita semua yang berkumpul di sini. Semoga kita boleh merasakan kehadiran Tuhan dan boleh selalu punya semangat seperti Koyanto yang selalu dibakar oleh Roh Kudus dan punya pengertian lebih dalam tentang cinta Tuhan kepada kita. Silakan kok. Baik, mari kita siapkan hati dan kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, betapa indah pagi ini, malam di tempat teman-teman kami yang lain. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah jauh dari kami. Apa yang kami bicarakan, kami tahu, kami tidak sendirian. Ada begitu banyak hal terjadi dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami harus tahu, bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah kami. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan kami. Setiap kali kami berseru dalam nama Yesus, Engkau mendengarkan kami. Untuk setiap kami yang ada di dalam acara Zoom pada hari ini, Bapa, Engkau tahu kerinduan hati kami. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kami. Kerinduan kami, Bapa, adalah bagaimana Tuhan bukakan buat kami apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Dan bagaimana Tuhan menggenapi rencana itu lewat setiap pilihan yang kami ambil dalam hidup ini. Bahwa kami, Tuhan, berjalan dalam kebenaran-Mu, dalam rencana-Mu, supaya di dalam setiap apa yang kami lakukan, itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tahu yang terbaik dari Tuhan masih ada di depan kami. Tantangan boleh ada, tapi kasih Tuhan lebih besar daripada tantangan itu. Engkau berkata, Engkau selalu merancang masa depan yang terbaik bagi kami. Sebab masa depan yang terbaik itu adalah yang membawa kami untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Dipersiapkan dari apa yang kami lakukan saat ini. Terima kasih banyak Bapak, berkati kami semua. Terutama teman-teman yang ada di Amerika, yang ada di Jakarta. Kami percaya Engkau akan pakai mereka lebih hebat lagi. Persekutuan doa tentang tempat di mana Ibu Riana dan Pak Denny, Tuhan. Persekutuan ini menjadi berkat bagi begitu banyak orang, Tuhan. Karena kami tahu mereka punya hati untuk Engkau. Persekutuan ini akan menjadi tempat di mana orang menemukan Tuhan. Dan menemukan pemulihan yang Tuhan janjikan buat mereka. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Biar kerahiman-Mu selalu kami rasakan. Dalam segala musim kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Pak Yanto. Terima Terima kasih kasih. teman-teman. Kasih. Terima kasih Bye. untuk waktu kebersamaan bersama-sama dengan kita. Sampai kita berjumpa kembali next time. Nanti kalau Amin. bulan Juli kok kita punya banyak waktu untuk ngobrol-ngobrol banyak topik yang kita mau Amin. ngomongin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai Terima kita kasih. berjumpa kembali 2 minggu yang akan datang. Nanti kita akan kasih flyernya. Thank Terima you kasih, semuanya. Yanto. Tuhan Yesus memberkati. Terima Thank you kasih. semuanya. Sampai ketemu. God bless. Terima kasih. Blessed weekend. Thank you. Terima kasih. Bye.